Oke, iya. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu, Shalom, selamat malam. Bagi Bapak Ibu, rekan-rekan sudah bergabung, kita bersama-sama akan di dalam Bible Study kali ini kita akan belajar sebuah tema yaitu Divine Perspective atau perspektif ilahi. Bagaimana cara kita sebagai orang percaya melihat dengan cara pandang Allah terhadap mungkin persoalan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini. Bagaimana firman Tuhan akan menolong kita? Kita akan belajar pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang kita membuka Mazmur pasal 34 ayat 2 sampai 6. Mazmur pasal 34 ayat 2 sampai 6. Saya undang kita satu orang membaca satu ayat. Silakan Bapak Ibu yang sudah ketemu boleh membacakan ayat yang kedua. Mazmur 34 ayat 2 sampai 6. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ya, terima kasih kepada Bro Wirandi telah membacakan Mazmur 34 ayat 2 sampai 6. Bapak Ibu kita buka satu lagi bagian firman Tuhan. Oh, ini sudah bergabung Bu Mevi. Selamat malam, Shalom. Iya, Shalom, maaf Pak Anton iya, terlambat. nggak apa-apa Bu, makasih. Iya, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita membuka satu firman Tuhan lagi sebagai landasan kita mempelajari firman. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Yang sudah menemukan boleh membacakan buat kita sekalian secara sukarela. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Satu, Mengucap ya. syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, terima kasih Bu Riandi. Kita berdoa bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami telah berkumpul dari berbagai tempat. Kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Berkati waktu yang singkat ini menjadi berkat bagi setiap kami. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan dan juga setiap kami bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, jemaat terkasih, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar mengenai sebuah tema yaitu perspektif ilahi. Nah, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita melihat bagaimana Tuhan menolong pemazmur dan penulis surat Tesalonika, yaitu Rasul Paulus, memberi kepada kita pengajaran untuk menghadapi kehidupan ini. Kita beberapa waktu terakhir ini diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah, kita tahu semua ya. Dalam beberapa waktu ini, beberapa hari ini, kita lihat ada demo di berbagai kota, pembakaran gedung DPRD dan seterusnya. Ya kita melihat begitu banyak kesulitan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, bukan hanya kesulitan kita melihat ada demo, ada penjarahan dan seterusnya. Tapi mungkin kita juga dalam kehidupan ini menghadapi berbagai problematika. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, kesehatan, studi anak-anak, dan seterusnya. Mungkin kita berkata kepada Tuhan di dalam hari-hari ini, "Ya Tuhan, ini masalah belum beres, datang lagi masalah baru, dan kita bisa, mungkin kita bisa menjadi mengeluh ketika menghadapi berbagai kesulitan." Ya, di dalam kehidupan ini ada orang yang mengeluhkan sepatunya jelek dan hanya satu pasang dia punya dan selalu dia pakai.
Mungkin orang ini berhenti mengeluh waktu dia melihat ada orang yang bahkan tidak punya kaki. Kemudian memakai kursi roda untuk berjalan. Bapak Ibu terkasih, ada juga orang-orang yang mengeluh karena rumahnya kecil dan kalau hujan mungkin dia rumahnya bocor. Tetapi dia akhirnya berhenti mengeluh waktu melihat pengemis yang bahkan tidak punya rumah satupun di dalam kehidupannya, tinggal di emperan kios atau di dekat tempat-tempat pinggir jalan di mana dia bisa tinggal. Atau ada juga orang yang mengeluh ketika melihat anaknya nakal dan suka lari sana sini karena masih kecil. Orang ini berhenti mengeluh waktu dia melihat ada kawannya yang sudah menikah 10 tahun tetapi belum dikaruniai anak sama sekali. Bapak Ibu, teman-teman terkasih, sesungguhnya kalau kita melihat kehidupan ini, masih banyak orang-orang di luar sana yang mungkin menghadapi kesulitan lebih banyak daripada yang kita alami. Jadi, kita belajar bahwa kalau kita mengeluh, mungkin Tuhan jadi sulit memberkati kita. Tetapi waktu kita bersyukur untuk semua yang ada, maka Tuhan akan maka Tuhan akan memberikan atau menambahkan berkat-berkat kepada kehidupan kita. Waktu kita melihat ada orang yang mengeluh akan pekerjaan yang berat dan merasa pekerjaan orang lain lebih enak, marilah belajar untuk tidak mengeluh. Waktu ada orang yang mengatakan misalnya kita sulit untuk mendapatkan bahan bakar harus mengantri sekian panjang. Marilah kita melihat mungkin juga ada sisi baiknya dari hal tersebut. Lalu kalau kita mungkin mengeluh kepada pasangan kita yang mungkin sifatnya kita kurang suka atau kita kurang seret, tapi mari kita melihat dengan perspektif lain. Mungkin juga pasangan kita ada kelebihannya, walaupun dia mungkin ada hal yang eh, tidak kita rasa baik misalnya. Jadi di dalam Pemazmur yang tadi kita baca Mazmur 34, di situ Daud mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan dan pemazmur berusaha untuk mempunyai perspektif seperti Tuhan melihat. Perspektif yang benar, Bapak Ibu terkasih, akan membawa perubahan kehidupan ataupun masalah yang dihadapi. Sedangkan perspektif yang negatif akan membuat cara pandang kita yang negatif. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya pernah mendengar sebuah cerita. Ada seorang perempuan yang diputus oleh pacarnya. Jadi perempuan ini sangat sedih. Lalu waktu semester itu dia sedang kuliah. Dia pun nilainya sudah sangat buruk. Dan orang tuanya berpisah karena pertengkaran yang begitu hebat. Perempuan ini merasa kesal dan merasa pahit kehidupannya. Kemudian dia naik ke apartemen dia lantai paling atas dan ingin bunuh diri. Waktu dia mau bunuh diri, dia mau lompat dari apartemen yang tinggi tersebut. Ada seorang yang mendatangi dia dan berkata, "Hei, Mbak, tunggu dulu, jangan. Kenapa mau bunuh diri? Tunggu, stop." Lalu kemudian orang itu datang mendekati perempuan yang mau bunuh diri ini. Dia bilang, "Mbak, tunggu dulu, Mbak. Cerita dulu sama saya. Mungkin saya bisa bantu masalah apa." Setelah bercerita setengah jam, kemudian keduanya lompat bunuh diri. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ini hanya sebuah cerita yang kita bisa lihat mungkin menarik atau mungkin cerita ini kita bisa katakan lucu, malah dua-duanya yang lompat begitu ya. Bukan ditolong, malah dua-duanya melompat dan bunuh diri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bahwa pemikiran negatif itu bisa menjalar kepada orang lain. Pemikiran yang tidak baik bisa menular kepada orang di sekitar kita. Sama halnya dengan pemikiran yang positif dapat mempengaruhi juga orang menjadi mempunyai pemikiran positif. Jadi Alkitab yang kita baca pada hari ini mengajar kepada kita bagaimana kita bersyukur. Seperti Rasul Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 tadi yang kita baca, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya pernah mendengar juga sebuah cerita. Ada seorang pria yang datang kepada
Seorang bapak-bapak datang kepada pendetanya. Dia bilang, Pak Pendeta, saya stres sekali. Hidup saya begitu berat dalam masalah pekerjaan, dalam masalah keluarga, dan seterusnya. Pendeta itu berkata seperti ini kepada pria itu. Pak, mari kita mengambil sebuah kertas. Untuk apa? Ambil dulu sebuah kertas. Akhirnya dia ambil kertas. Kemudian dia buat, Pak Pendeta bilang, coba kamu buat kolom-kolom. Ya, bikin kertas ini jadi dua kolom. Dua kolom, dua lajur. Lalu di sebelah kanan tuliskanlah hal-hal yang kamu bisa syukuri. Di sebelah kiri, kamu tuliskan hal-hal yang kamu merasa kamu tidak bisa syukuri. Oke, Pak Pendeta, kata pria tersebut ya, pria tersebut. Kemudian sebelum dia mengisi, pendeta itu bilang kayak gini, aduh Pak, aku berduka ya, turut berduka, istri Bapak meninggal ya. Oh, enggak, kata siapa sih saya meninggal? Oh, berarti Anda bisa bersyukur atas istri yang baik. Oh iya benar juga ya Pak Pendeta, dia tulis di sebelah kanan. Mempunyai istri yang baik dan masih sehat. Kemudian Pak Pendeta bilang lagi, oh Pak, aku minta maaf Pak, aku turut bersedih, kamu dipecat dari pekerjaan kamu. Kata siapa Pak Pendeta? Enggak, kok masih nggak dipecat? Oh, kamu masih bekerja di tempat yang lama? Masih, Pak. Masih bisa bersyukur dong. Oh iya, benar juga ya, Pak. Bapak itu tulis lagi kembali. Pria itu tulis kembali di sebelah kanan. Bersyukur masih punya pekerjaan yang baik. Terus Bapak Pendeta bilang begini lagi. Oh, Pak, aku juga turut bersedih loh. Loh, bersedih apa, Pak Pendeta? Kamu kan rumahnya kebakaran. Loh, Pak Pendeta ini ngawur aja. Saya masih punya rumah nggak kebakaran kok. Oh, jadi Bapak bisa bersyukur buat rumah Bapak. Oh ya benar juga ya Pak Pendeta. Terus lagi nomor tiga. Bersyukur masih punya rumah yang bisa ditinggali bersama keluarga. Lalu kemudian dia bilang, udah Pak Pendeta, udah. Bikin saya susah aja, saya masih bisa bersyukur banyak kok. Dia tulis semua di lajur kanan. Bersyukur atas anak yang sehat. Bersyukur atas kehidupan yang baik. Bersyukur tidak sakit. Dia tulis semuanya. Akhirnya, Bapak pria tersebut tidak jadi mengeluh kembali kepada pendeta itu. Dan dia berkata, Pak Pendeta terima kasih ya sudah mengajar saya untuk bersyukur atas semua yang ada di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu terkasih, Daud memuji Tuhan setiap hari dan bersyukur kepada Tuhan, memegahkan Tuhan bersama-sama dengan orang lain. Kalau kita berfokus kepada hal yang baik dan kita mau bersyukur untuk kehidupan kita, maka kita bisa melihat dengan cara pandang Allah melihat. Mari kita fokus dengan apa yang baik. Kita belajar untuk menjadi orang-orang percaya yang bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu terkasih, ingatlah bahwa semua orang di dunia ini mempunyai masalah yang harus dihadapi ataupun tantangan dalam kehidupannya. Tetapi kita walaupun harus bekerja dengan keras, kita punya Tuhan yang memberi kepada kita kekuatan dan kesehatan. Amin ya Bapak Ibu. Kita waktu melihat dengan cara pandang Tuhan terhadap kehidupan ini, maka kita bisa mensyukuri semua hal. Meskipun tidak semuanya itu baik, tetapi Allah menjanjikan kepada kita bahwa Dia selalu menyertai kita. Bapak Ibu terkasih, daripada kita mengeluh panasnya matahari, bersyukurlah untuk jemuran yang cepat kering. Daripada kita mengeluhkan mengantri bensin berjam-jam, syukurilah kita masih punya kendaraan. Daripada kita mengeluhkan tentang pekerjaan yang berat, bersyukurlah kita masih punya pekerjaan. Daripada mengeluhkan bahwa kita harus pergi ke gereja setiap minggu, bersyukurlah kita masih punya tempat beribadah. Bapak Ibu terkasih, saya pernah mendengar seorang pendeta berkhotbah, dia bilang seperti ini. Kalau kita misalnya pergi ke kantor macet, bersyukur. Loh, kok bersyukur apa? Macet kok pergi ke kantor, harus ngantri, harus nunggu, mungkin ke kantor jaraknya nggak terlalu jauh, perginya 1 jam. Bersyukur. Kalau macet artinya adalah ekonomi jalan. Mobil-mobil pergi ke kantor, mobil-mobil pergi ke sekolah, semua jalan. Ekonomi berjalan dengan baik. Tapi kalau sepi, mungkin ekonomi sedang tidak berjalan dengan baik. Nah, setiap kehidupan ini, setiap masalah yang kita hadapi, selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk bisa bersyukur kepada Tuhan.
Saya pernah mendengar Bapak Ibu, di Amerika ada seorang yang sangat kaya, yang punya uang miliaran dolar. Wah, banyak sekali. Itu artinya dia punya uang triliunan rupiah, uang yang sangat banyak untuk orang, bagi kita orang di Indonesia. Tapi dia punya penyakit yang sangat aneh. Dia berobat dari satu negara ke negara lain, ke satu dokter spesialis ke dokter spesialis yang lain, dan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Dan dia bilang, saya rela memberikan uang-uang saya ini kalau ada dokter yang bisa menyembuhkan saya. Tapi dia nggak bisa punya kesembuhan itu. Dia masih hidup dalam penyakit tersebut. Bapak Ibu terkasih, saat kita punya kesehatan, kita adalah orang yang sangat kaya. Kalau kita masih punya kaki, yang kalau kita perintahkan masih bisa jalan. Kalau kita masih punya keluarga yang sehat, itu arti kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa bernafas, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan Yesus, itu pun arti kita bisa bersyukur. Karena banyak orang yang mungkin berada di rumah sakit, yang belum memiliki kesehatan sama seperti kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kadang-kadang kita kenapa nggak bersyukur, atau kadang-kadang tidak bersyukur, atau kita bisa mengeluh dalam kehidupan kita, karena kita kehilangan perspektif ilahi itu akan sesuatu hal yang rutin. Ya, kalau ada orang setiap hari naik mobil, mobilnya rusak dia naik motor, mungkin dia merasa kesal. Padahal dia harusnya melihat ada orang yang nggak punya mobil bahkan motor, bahkan sepeda pun dia nggak punya. Ada orang seperti itu, kemana-mana naik Grab, kemana-mana naik angkutan kota. Nah, marilah kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang kita terbiasa pakai AC, di kantor pakai AC, di rumah pakai AC dan seterusnya. Waktu mati lampu kita marah-marah, padahal banyak orang di dunia ini yang rumahnya tidak punya AC, hanya pakai kipas angin dan merasa kepanasan setiap hari. Bapak Ibu terkasih, rutinitas bisa membuat kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, ada seorang pemain basket yang pernah sakit mata di Amerika. Dia divonis mungkin terkena semacam tumor mata. Dia sangat sedih, walaupun masih bisa melihat pada waktu itu. Berhari-hari tidak bisa makan, minum, tidur dengan nyaman. Lalu dia mendapat kabar dari dokter yang memeriksanya bahwa mungkin dalam beberapa bulan dia akan kehilangan kemampuan melihat. Wah, dia langsung pucat pasi, tambah stres lagi. Kemudian, waktu dia datang ke spesialis mata, dokter spesialis mata senior, kemudian dia bilang, bisa nggak dioperasi? Setelah dicek, oh bisa. Dokter itu akhirnya mengecek bahwa ternyata setelah dicek, tepat di belakang matanya itu ada sejenis jamur langka. Lalu jamur tersebut bisa diangkat dan dibuang dengan kemampuan dokter spesialis ini. Akhirnya setelah dia sembuh, wah, pemain basket ini dia bersaksi di gereja. Ya, waktu dia bangun pagi bisa melihat, ya padahal memang sebelumnya juga masih bisa melihat, tapi karena divonis jadi dia merasa takut. Tapi setelah sembuh dia sangat bersyukur. Ya, Bapak Ibu terkasih, sebentar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, akhirnya pria ini, pemain basket ini, dia waktu bisa melihat, dia merasa sangat senang dan dia mensyukuri seperti hari-hari, eh, tidak seperti beberapa hari sebelumnya yang dia merasa takut dan tidak bisa bersyukur. Padahal dia tidak sedang menang undian. Dia tidak sedang mendapat kenaikan gaji. Anaknya bukan mendapat peringkat satu di sekolah. Tapi hanya dia bisa melihat seperti sebelumnya juga bisa melihat. Dia bisa melihat. Tetapi sesungguhnya dia bisa melihat dari kondisi yang hampir buta. Bapak Ibu terkasih, janganlah kita menganggap sepele hal-hal yang tampaknya kecil dan biasa kita alami. Kalau kita masih bisa tidur nyenyak, syukurilah. Kalau kita masih bisa makan, syukurilah. Kalau kita masih bisa punya tempat tinggal, syukurilah. Setiap hari selalu ada ucapan syukur yang bisa kita naikkan kepada Allah.
Bahkan waktu kita menghadapi kesulitan pun seharusnya kita masih bisa bersyukur. Bapak Ibu terkasih, waktu ada orang yang tidak bisa tidur atau sulit tidur, pikirkanlah untuk orang yang bahkan tidak punya tempat tidur yang baik. Ketika kita mengeluhkan makanan yang kurang enak, pikirkanlah orang-orang di negara lain yang bahkan kelaparan tidak punya makanan. Waktu kita punya rambut dan kita merasa gatal, bersyukurlah. Coba lihat ada orang yang mungkin nggak punya rambut, ya. Dan Bapak Ibu, orang tersebut bahkan mungkin ingin rasakan bagaimana punya rambut dan merasa gatal rambutnya. Bapak Ibu terkasih, saat kita mempunyai masalah, Tuhan sedang menguji kita. Ada dua sikap yang kita bisa lakukan waktu kita menghadapi masalah. Yang pertama, kita mengeluh karena kita merasa kita adalah orang yang malang, yang merasa kesulitan. Atau yang kedua, dengan berkata kepada Tuhan bahwa saya adalah pemenang. Saya adalah orang percaya. Saya punya Tuhan yang sanggup menolong saya. Saya bisa menghadapi semua kesulitan bersama dengan Tuhan. Pilihlah yang mana yang kita mau. Mengeluh atau bersyukur. Bapak Ibu terkasih, mari kita belajar bersyukur. Waktu kita masih sehat, ingatlah bahwa beribu-ribu orang di dunia ini setiap hari ada yang meninggal dunia. Waktu kita membersihkan rumah, walaupun kita capek membersihkan rumah, bersyukurlah bahwa kita adalah lebih beruntung daripada 75% orang di dunia yang tidak punya rumah karena mereka miskin. Waktu kita masih punya uang, meskipun tidak besar, katakanlah 50.000, 100.000 di dompet, bersyukurlah kita termasuk di dalam 8%. 8% orang terkaya di bumi ini. Masih banyak orang yang tidak punya uang sama sekali dan hidup dengan mengandalkan upah atau gaji harian. Waktu kita disuruh bayar pajak, syukurilah karena kita berarti masih punya pendapatan dan pekerjaan. Waktu kita misalnya perlu membetulkan genteng yang bocor, bersyukurlah kita masih punya rumah. Bapak Ibu terkasih, waktu kita merasa capek, pegel-pegel karena pekerjaan yang berat, bersyukurlah kita masih punya pekerjaan yang menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga kita. Waktu kita punya istri dan anak-anak mungkin kadang-kadang bertengkar karena perselisihan pendapat. Bersyukurlah kita masih punya telinga yang normal. Kita pun masih punya keluarga yang sehat. Bapak Ibu terkasih, seorang dokter bernama Paul di Amerika. Dia punya istri bernama Jessica. Mempunyai 3 anak yang masih kecil di bawah 6 tahun. Dokter Paul ini merasa stres karena waktu dia bekerja sebagai dokter yang menanjak untuk menapaki ya karirnya itu. Dia harus bekerja 80 jam seminggu, di mana orang normal seminggu bekerja kurang lebih 40 jam. Saat dia pulang larut malam, dia masih harus ganti popok bayi, memberikan susu kepada bayinya, mengurusi berbagai cucian bayi, dan dengan istrinya dia bekerja keras. Istrinya Jessica tahu bahwa suaminya ini merasakan kesulitan di dalam hal harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan 3 anak yang masih kecil. Kemudian, suatu kali waktu dokter Paul ini sedang merawat pasien di rumah sakit, seorang ibu tua yang bernama Ella, di mana pasien ini suaminya baru meninggal minggu lalu karena sudah sangat tua dan sakit. Kemudian, ketika dokter Paul ini sedang mengontrol atau mengecek ibu Ella yang kontrol penyakitnya. Karena begitu lelah, dokter Paul ini memeriksanya terlalu cepat-cepat begitu. Kemudian ibu Ella ini berkata, Dokter Paul, saya mau bicara. Iya, ada apa Bu Ella? Saya melihat di wajahmu bahwa kamu sedang stres. Ada apa? Apakah boleh saya tahu masalah yang kamu alami? Kata dokter Paul itu. Maafkan saya Bu Ella, waktu saya memeriksamu dengan sangat cepat. Saya adalah pasangan muda. Saya di rumah dengan istri saya punya 3 anak yang masih di bawah usia 6 tahun. Setiap malam saya pulang, saya masih harus mengurus anak saya yang masih kecil. Ibu Ella itu berkata, Dokter Paul, saya rela.
menukarkan apa saja yang saya punya untuk menjadi pasangan muda seperti kamu. Suatu hari kamu akan merindukan masa-masa di mana kamu harus ganti popok anakmu, memberi susu kepadanya, dan melihat bagaimana lucunya anak-anakmu itu. Hari itu Dr. Paul pulang dengan perspektif yang berbeda. Dia merasa senang sekali dan dia tidak sabar untuk segera mengganti popok anaknya, mencuci botol susu, mencuci pakaian dan melihat anaknya yang begitu lucu. Dia menampakkan wajah yang begitu cerah di depan istri anaknya, meskipun dia begitu letih pada hari itu. Istrinya Jessica berkata dalam hatinya, suami saya mungkin sudah sinting, begitu ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang terkasih, setiap hari adalah hari-hari yang bisa kita syukuri bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, dalam hidup ini mari kita melihat dengan perspektif Tuhan bahwa kita bisa berfokus kepada kebaikan-kebaikan Tuhan seperti pemazmur yang bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupannya meskipun harus melewati kehidupan yang tidak mudah. Dan kita pun belajar dari Rasul Paulus yang mengajar kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita sekalian. Amin.